Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mengungkap dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran HAM yang terjadi puluhan tahun lalu, termasuk kekerasan fisik dan pemisahan dari orang tua. Laporan ini telah ditindaklanjuti Komnas HAM sejak tahun 1997 dengan rekomendasi khusus yang menyebutkan adanya pelanggaran serius di Taman Safari Indonesia. Meski demikian, Taman Safari Indonesia menegaskan bahwa mereka adalah entitas hukum yang berbeda dengan OCI. OCI didirikan pada tahun 1967 sebagai sirkus keliling, sedangkan Taman Safari berdiri pada tahun 1981 sebagai lembaga konservasi satwa. Meskipun keduanya memiliki pemilik yang sama, pihak Taman Safari menyatakan tidak pernah mempekerjakan pemain OCI ataupun menampilkan pertunjukan mereka di dalam kawasan taman. Di sisi lain, kuasa hukum para korban menilai bahwa keterkaitan historis dan kepemilikan menjadikan Taman Safari tetap bertanggung jawab secara moral. Apalagi alat-alat pertunjukan OCI kini disimpan di museum milik Taman Safari Prigen, dan sejumlah kejadian kekerasan diduga terjadi di kawasan Taman Safari. Pihak Taman Safari menyatakan siap hadir jika dipanggil oleh Komnas HAM atau lembaga resmi, namun menolak tuduhan langsung yang dialamatkan ke institusi mereka karena merasa tidak terlibat secara operasional. Sementara itu, para advokat mendorong agar pemilik OCI dan Taman Safari mengungkap identitas anak-anak korban dan menjalankan rekomendasi Komnas HAM, termasuk pemulihan hak-hak mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang tersebut dan dijejali kotoran hewan. Ya, itu adalah salah satu sisi gelap Taman Safari yang diceritakan oleh mantan pesirkusnya. Ini lagi viral dan lagi rame banget dibahas. Soalnya aku pribadi nih ya, shock, kaget gitu. Aku kira itu cuma ada di film-film. Kalau emang itu beneran terjadi, wah kacau. Itu beneran kejam banget sih. Tapi pihak Taman Safari udah membuka suara dan mereka bilang itu nggak bener. Ngaco lah istilahnya. Simpang siur ya jadinya. Tapi pas aku lihat di podcast, saat orang-orang yang mengaku korban eksploitasi itu cerita, itu kayak emosional banget gitu ceritanya. Bahkan sampai ada yang menahan tangis saking inget sakitnya apa ya. Entahlah, gimana menurut kalian? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. 3 orang pemilik Taman Safari Indonesia diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap karyawannya. Oke, gua persingkat aja ya ceritanya. Jadi ada 2 orang mantan karyawan Taman Safari namanya Bu Pipi dan Bu Butet. Mereka berdua menceritakan penyiksaan dan kekerasan yang mereka alami selama bekerja. Dan mirisnya mereka berdua tidak digaji guys. Bahkan sampai diseret. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka tidak tahu mereka berasal dari mana dan gak tahu orang tua mereka siapa, karena diduga mereka sudah diambil atau diadopsi dari mereka bayi untuk dididik menjadi pemeran sirkus. Wow, udah kayak di film-film aja ya. Kalian kalau pengen tahu cerita detailnya bisa nonton di podcast guys. Sumpah miris banget dengernya. Dan menurut mereka bukan cuma mereka berdua saja, hampir seluruh pemeran sirkus juga seperti itu. Kayaknya netizen Indonesia harus bergerak deh, karena lawannya konglomerat guys. Jadi tadi saya tertarik sekali bahwa pemainnya itu mendapat, bahkan tidak tahu asal dia itu orang tuanya siapa gitu ya, dari mana. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah kedatangan 2 wanita cantik, yang satu usianya 17 tahun, yang satu lagi 19 tahun. Jadi dia tuh menanyakan pengen tahu tuh bahwa ibunya itu ada di mana sih gitu. Saya kaget dong guys ya, kok gak tahu ini anak adopsi atau gimana gitu. Pertanyaannya seperti itu guys. Jadi dia tuh penasaran bahwa dia tuh kerjanya di sirkus gitu. Tiap hari itu dia ya gitu ngurusin kayak singa, gajah gitu kan. Rata-rata yang kerja di situ tuh emang betul
katanya nggak tahu orang tuanya siapa, entah dari pemain lama gitu, pemain lama yang hamil, terus si ibunya keluar dari situ, terus anaknya diajarin gitu ya untuk jadi pemain sirkus gitu. Sedih guys, sedih. Sayang nomor teleponnya gue hilang guys, karena ini kejadiannya udah sekitar 5 tahun yang lalu ya gitu. Berarti yang terjadi seperti berita di sini tuh bener, karena saya udah tahu sebelumnya dari dua wanita tersebut gitu. Bingung kan guys kalau harus nyari ibunya siapa gitu, karena nggak ada data-data ke arah sana, dia nggak tahu sama sekali guys. Jadi dari kecil katanya kehidupan dia tuh udah di tempat sirkus kayak gitu guys, kerjanya itu main sirkus, tapi kayak yang ada beban gitu ya, kayak dia tuh pengen lepas kayak gitu. Nggak tahu itu dia bisa tahu tempat saya dari mana juga, saya nggak tahu guys ya. Semoga jangan sampai terjadi lagi eksploitasi atau terhadap pemain sirkus gitu aja. Makasih ya. Pasti udah pada tahu kan yang lagi rame nih tentang kasus Oriental Sirkus Indonesia. Nah, tentunya untuk para mantan pemain sirkus di sini gue sangat teriris banget mendengar kisahnya, mendengar ceritanya. Sakit banget hati gue. Ini mah benar-benar sudah perbudakan, melanggar hak asasi manusia. Kemarin kucuk-kucuk nongol lah pihak Ponder yang klarifikasi, yang penuh dengan kehangatan, yang penuh dengan senyum-senyum, ketawa ketiwi. Enak banget, santai banget gitu kan. Terus dia klarifikasinya ibaratnya ya membantah. Iyalah pasti membantah. Mana ada maling ngaku. Yang terkait masalah, beliau mengatakan itu bukan setrum, itu hanya kejutan, efek kejutan. Wow, gitu. Hanya kejutan. Bisa nggak sih coba dipraktekin ke badannya dia? Benerkah hanya efek kejutan? Gemes sumpah. Tapi secara nggak langsung nih dia menyebutkan alat yang dia pakai ya. Kalau kita mau teliti nih, secara nggak langsung dia menyebutkan alat apa yang dia pakai. Walaupun dia berdalih hanya kejutan. Gila. Terus yang terkait masalah upah, gaji. Itu nih yang bikin gue kesel. Beliau kan berkata, masa masih anak-anak harus menerima gaji? Gue balik tanya, masa masih anak-anak dipekerjakan? Sirkus lagi? Atraksi yang benar-benar berbahaya banget, banyak resikonya. Nah, masa anak-anak dipekerjakan? Udah, itu aja. Terus kan beliau juga berkata, ya kita tuh seperti keluarga. Kita tuh bekerja ya sesuai kekeluargaan, seperti keluarga. Woi, buat semuanya ya, dalam segi pekerjaan, jangan mau kalau ada kata-kata seperti keluarga, kekeluargaan nyampe kagak digaji, nyampe hanya cuma dikasih makan pagi siang sore aja. Jangan mau. Kalau kita kerja apapun itu, ingat harus profesional, harus jelas perjanjian kerjanya, upahnya juga harus jelas. Jangan mau ya buat semuanya nih, kalau ada ibaratnya bos yang ngajak kerja terus ngomong kita kerja secara kekeluargaan ya, jangan mau disalahgunakan. Terus yang terkait masalah Mbak Ida yang jatuh dari ketinggian berapa belas meter tuh, kan katanya tergeletak begitu aja kan setelah jatuh, bahkan malahan yang ada diganti orang gitu kan. Udah dibiarkan katanya selama semalaman apa seharian gitu, dibiarkan, cuma dipijitin sama temen-temennya katanya. Tapi kan si bapak beliau itu tuh menyanggahnya, katanya dibawa kok berobat ke Jakarta, bahkan naik pesawat ini militer katanya. Ada bukti-buktinya, dokternya juga ada. Oke, kalau memang ada bukti-buktinya silahkan tunjukkan. Tapi bisa jadi dibawa berobatnya juga, ya bisa jadi setelah beberapa hari terjatuh, ya kan? Tapi pas hari H terjatuhnya itu tidak ada tindakan. Nah, yang jadi permasalahannya itu pas hari H jatuhnya, Bapak, kenapa tidak ada tindakan? Nyawa orang loh, dibiarkan begitu aja. Nah, pokoknya kan si Bapak Ponder ini kan selalu berlindung dengan kata-kata kekeluargaan. Nah, nanti kan hari Senin si Bapak Ponder dan para mantan pemain sirkus itu diundang sama Komisi 3. Lab, biasanya lab nih ditayangkan. Yuk, kita rame-rame nonton. Bagaimana nanti itu? Pasti penuh emosi, penuh perdebatan. Cuman pesan saya buat Bapak, Ibu, mantan-mantan pemain sirkus, kalau diajak secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah, jangan mau. Dia itu kan selalu berlindung dengan kata kekeluargaan. Pokoknya kalau diajak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, jangan mau. Udah
Udah, itu aja ya buat kalian para korban. Dan kebetulan juga udah mulai banyak yang speak up juga kok di kolom komentar, yang kalau memberitakan kasus ini banyak kok mantan-mantan karyawan yang di TS tersebut itu mereka speak up. Memang katanya 3 macan ini tuh ya seperti itulah, seperti macan ibaratnya. Udah, pokoknya itu aja. Nanti hari Senin kita kawal, kita tonton lab yang Komisi 3 terkait kasus Oriental Sirkus Indonesia ini. Oke? Pilu, ex pemain sirkus Taman Safari yang diduga dirantai sepanjang malam gara-gara berinteraksi dengan orang luar. Di balik keindahan Taman Safari ada cerita duka. Geningan selama ieu teh ayahnya jelema anu diurus di keleutik, nepi kages gede dipaksa jadi pemain sirkus, nepi kages teu apa indung bapana teh saha, nepi dipaksa titah makan kotoran gajah. Wah, ima kudu diusut tuntas ya mah, geus pelanggaran HAM berat. Jadi ima kasusna teh lain hiji dua geus turun temurun. Sedih aing mah.